Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis atau setan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi ketangguhan untuk menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Keberadaannya pun akan terus mengganggu dan menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Meski memiliki peran yang sama, yakni menyesatkan manusia, tapi iblis atau setan itu ternyata memiliki tugas yang berbeda-beda. Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, atau yang akrab kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali, menerangkan bahwasanya iblis itu memiliki 9 anak dengan tugas khusus yang berbeda-beda dalam memimpin pasukan setan dan juga jin kafir. Nama-nama dan tugas dari ke-9 anak iblis itu adalah sebagai berikut. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya luangkan sedikit waktu untuk klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga share apabila channel ini bermanfaat untuk kita semua. Khonzab bin Iblis. Khonzab adalah anak iblis yang bertugas memimpin para jin kafir dan setan untuk mengganggu manusia saat mengerjakan sholat, seperti meniupkan rasa was-was ketika kita sedang membaca niat sholat. Diriwayatkan dari Utsman bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, setan telah menghalang-halangi antara sholat dan bacaanku." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Dia adalah setan yang bernama Khonzab. Jika kamu merasakan kehadirannya, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali." Hadis riwayat Imam Bukhari. Walhan bin Iblis. Walhan bertugas memimpin para jin kafir dan setan saat manusia sedang melakukan toharoh, seperti saat sedang berwudu dan juga mandi. Walhan dan pasukannya mengganggu manusia dengan cara memberikan rasa was-was ketika menggunakan air. Dia juga membuat seseorang berlama-lama di kamar mandi, berandai-andai atau melamun di dalamnya, dan membuat seseorang berlebihan dalam menggunakan air saat bersuci. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam wudhu ada setan yang bernama Walhan. Takutlah kalian akan was-was dalam menggunakan air." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zalambur bin Iblis. Anak iblis ini bertugas memimpin para jin kafir dan juga setan mengganggu manusia saat berada di dalam pasar. Zalambur dan pasukannya mengelabui para penjual untuk melakukan kecurangan dan sumpah palsu, melakukan riba, merayu mereka agar berlebihan dalam memuji barang dagangan, dan mengurangi takaran hingga timbangan. Awar bin Iblis. Anak iblis ini membujuk manusia untuk melakukan zina. Awar dan pasukannya bertugas untuk menggoda wanita supaya memperindah kecantikannya dan auratnya, meniup kemaluan laki-laki dan perempuan supaya syahwat menguasai keduanya, hingga keduanya terjerumus dalam hubungan terlarang, yaitu zina. Wasnan bin Iblis. Wasnan adalah anak iblis yang memimpin para jin kafir dan juga setan menemani manusia saat sedang tertidur. Ia duduk di atas kepala seseorang agar orang tersebut merasakan berat pada kepalanya sehingga menjadi malas untuk bangun. Meniup mata manusia agar tetap terpejam padahal waktu sholat telah tiba, dan juga kencing di telinga manusia agar tidak mendengarkan suara adzan yang sedang berkumandang. Sabr bin Iblis. Tugas dari anak iblis ini adalah mengganggu manusia saat sedang tertimpa musibah. Sabr dan pasukannya merayu manusia yang sedang tertimpa musibah supaya merintih-rintih, tidak rela akan takdir Allah, dan mendorongnya melakukan sesuatu yang diharamkan, seperti membanting, memukul-mukul diri sendiri, bahkan hingga bunuh diri. Dasim bin Iblis. Dasim adalah anak iblis yang bertugas untuk mengganggu rumah tangga manusia. Ia makan bersama manusia yang tidak membaca bismillah saat mau makan, menghuni rumah,
masuk ke dalam pakaian yang tidak dilipat, tidur di atas tempat tidur, menemani saat bersetubuh, dan membuat gara-gara agar terjadi pertengkaran bahkan perceraian dalam rumah tangga. Dasim dan bala tentaranya akan selalu merongrong sebuah keluarga yang tidak mengucapkan salam ketika akan memasuki rumahnya. Matun bin Iblis. Nama lain dari Matun ini adalah Masud. Dia adalah pemimpin para jin kafir dan juga setan yang bertugas menyebarkan kabar-kabar bohong, berdusta, menipu, dan memunculkan sifat adu domba di antara manusia. Abyad bin Iblis. Ini dia nama anak iblis yang paling sakti dan juga paling cerdik. Memimpin para jin kafir dan juga setan untuk menggoda para nabi, para rasul, ahlul bait nabi, sahabat nabi, dan para wali. Bagi para nabi dan rasul ada pertolongan dari Allah, sudah tentu bebas dari godaan mereka. Maka Abyad dan pasukannya memfokuskan diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda para wali dan golongan tingkatan soleh agar tergelincir dari jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari gangguan dan godaan iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.